Halo Kak Lingling. Kita sapa adik-adik di rumah ya. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, hari ini kita mau memulai ibadah kita. Kakak mau ajak adik-adik di rumah duduk yang manis, lipat tangannya. Kita mau nyanyi lagu Hormat bagi Allah Bapa. Lagu ini satu kali lagi. Kakak ajak adik-adik di rumah berdiri, tutup matanya, lipat tangannya, kita nyanyi satu kali lagi. Tetap sikap berdoa, kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh kembali beribadah. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai ibadah kami dari awal hingga selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kakak punya gambar. Kita tebak ya, ini gambar apa ya? Gambar pertama. Apa ini? Matahari, Kak Belinda. Iya, betul. Ini matahari. Gambar yang kedua. Apa ini? Gunung, Kak Belinda. Iya, betul. Ini gunung. Terus ada gambar terakhir. Wah, ramai. Gambar siapa ya ini ya? Gambar anak-anak. Iya, betul, gambar anak-anak. Siapa yang ciptakan matahari, gunung, dan anak-anak? Siapa yang ciptakan? Tuhan Allah, Kak Belinda. Iya, betul, Tuhan Allah yang ciptakan. Tuhan Allah yang ciptakan semua. Tuhan Allah yang juga ciptakan adik-adik dan juga ciptakan kakak. Kita mau angkat pujian He's the Lord. Yuk semuanya berdiri, kita sambil peraga, kita sambil nyanyikan lagu ini ya. He's the Lord of the sunshine, the Lord of the rain. He's the Lord of the good time, the Lord of the pain. He's the Lord of the mountain, the Lord of the sea. He's the Lord of the music, the Lord of the children, the Lord of you and me. Satu kali lagi, He's the Lord. He's the Lord of the sunshine, the Lord of the rain. He's the Lord of the good time, the Lord of the pain. He's the Lord of the mountain, the Lord of the
children, the Lord of you and me. Adik-adik, kita mau dengar firman Tuhan tentang Allah yang berkuasa. Allah satu-satunya Allah yang menciptakan kita. Kita mau siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyi firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi adik-adik. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Adik-adik, kita mau berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, siapkan hati kami, telinga kami, untuk mendengarkan, firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, hari ini kita kembali mau belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kakak mau kasih adik-adik pertanyaan dulu. Pernahkah adik-adik merasakan bahwa di kota adik-adik tinggal itu mengalami kemarau selama 3 tahun? Selama 3 tahun tidak ada air. Semua tanaman menjadi kering dan cuacanya juga sangat panas. Wah, gimana ya? Nah, di Alkitab ada loh menceritakan bagaimana sebuah negeri mengalami kemarau selama 3 tahun. Selama 3 tahun itu, Tuhan tidak memberikan mereka hujan. Waduh, lalu bagaimana ya nasib mereka? Siapa yang akan menolong mereka? Adik-adik mau dengar? Kalau mau, yuk adik-adik duduk yang manis lalu pasang telinganya ya. Pada waktu itu, bangsa Israel dipimpin oleh seorang raja bernama Ahab. Raja Ahab selalu melakukan apa yang jahat, yang tidak baik di mata Tuhan. Lalu Tuhan mengutus Nabi Elia untuk peringatkan dan kasih tahu Raja Ahab. Ketika Raja Ahab melihat Nabi Elia, dengan marah Raja Ahab berseru, "Ini dia si pengacau Israel. Bukan saya, tapi engkau dan keluargamu lah. Semua ini terjadi karena engkau tidak mematuhi perintah Tuhan. Kamu malah menyembah Baal." Nabi Elia mau mengumpulkan seluruh bangsa Israel dan 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera ke Gunung Karmel. Raja Ahab pun menyetujuinya. Nabi Elia mendekati rakyat Israel dan berkata, Sampai kapan kalian mau tetap mendua hati? Kalau Tuhan itu Allah, sembahlah Tuhan. Kalau Baal itu Allah, sembahlah Baal. Mendengar pertanyaan Nabi Elia, semua rakyat terdiam. Mereka tidak berani menjawab. Lalu Nabi Elia berkata, Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan.
Padahal di sini ada 450 nabi Baal. Sekarang, bawalah 2 ekor sapi jantan. Suruh nabi-nabi Baal itu mengambil seekor dan menyembelihnya. Potonglah, lalu letakkanlah di atas kayu api. Tapi ingat, mereka tidak boleh menyalakan api di situ. Sapi yang seekor lagi akan saya persiapkan begitu juga. Dan saya pun tidak akan menyalakan api di situ. Biarlah nabi-nabi Baal itu berdoa kepada dewa mereka. Dan saya pun akan berdoa kepada Tuhan. Yang menjawab dengan mengirim api, Dialah Allah. Mendengar itu, seluruh rakyat langsung menjawab, Lalu Nabi Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, Karena kalian banyak, silahkan kalian pilih dulu sapinya dan menyiapkannya. Tetapi jangan menyalakan api pada kayunya. Setelah itu, berdoalah kepada ilahmu. Mereka pun menyiapkan dan mulai berdoa kepada Baal. Dari pagi sampai siang hari, mereka berteriak-teriak. Lalu mereka pun juga menari-nari di sekeliling mezbah mereka. Tapi apa? Tidak ada jawaban sama sekali. Ketika hari sudah siang, mulailah Elia mengejek mereka. Panggillah lebih keras. Bukankah dia ilah? Mungkin Baal merenung. Mungkin Baal pergi. Atau Baal tidur dan belum bangun. Nabi-nabi Baal itu berdoa makin keras. Dengan pedang dan tombak, mereka mulai melukai badan mereka. Mereka menyayat-nyayat kaki dan tangan. Bahkan sampai berdarah-darah. Itulah yang mereka lakukan sampai sore hari. Mereka sudah seperti orang yang kesurupan. Lalu apa yang terjadi? Tetap tidak ada yang menjawab doa mereka. Dan sekarang giliran Nabi Elia. Nabi Elia maju dan berkata kepada seluruh rakyat, Datanglah mendekat kepadaku. Semua rakyat berkumpul di sekelilingnya. Kemudian Nabi Elia mulai memperbaiki mezbah Tuhan yang telah runtuh. Ia mengambil 12 batu yang mewakili ke-12 suku Israel. Dengan batu-batu itulah Nabi Elia membangun kembali mezbah Tuhan. Di sekeliling mezbah, Nabi Elia juga menggali parit yang cukup besar. Setelah itu, ia menyusun kayu api di atas mezbah dan menaruh seekor sapi yang telah ia potong di atas kayu api itu. Kemudian ia berkata kepada rakyat Israel, Isilah 4 tempayan dengan air sampai penuh. Lalu tuangkan air itu ke atas korban persembahan dan kayunya. Setelah mereka melakukan itu, Nabi Elia berkata lagi. Sekali lagi. Lalu mereka melakukan hal yang sama untuk kedua kalinya. 1 kali lagi. Maka rakyat Israel menuangkan air di atas korban persembahan sampai 3 kali. Dan mengalirlah air di sekeliling mezbah. Bahkan paritnya pun juga penuh dengan air. Ketika tiba waktunya untuk mempersembahkan korban, Nabi Elia mendekati mezbah itu lalu berdoa. Ya Tuhan, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Nyatakanlah sekarang ini bahwa Engkaulah Allah di Israel, dan saya hamba-Mu.
nyatakanlah juga bahwa segala yang saya lakukan ini adalah atas perintah-Mu. Jawablah Tuhan, jawablah saya, supaya rakyat ini tahu bahwa Engkau ya Tuhan adalah Allah, dan bahwa Engkaulah yang membuat mereka kembali kepadamu. Lalu tiba-tiba turunlah api menyambar habis korban bakaran, kayu, batu, dan tanah itu juga ikut terbakar. Bahkan air yang dalam parit itu pun habis dijilatnya. Wah, itu semua pasti dari Tuhan. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka dan berkata, Tangkap nabi-nabi Baal itu. Jangan biarkan seorang pun lolos. Lalu nabi-nabi Baal itu ditangkap. Kemudian Elia membawa mereka ke sungai Kison. Sebagai hukuman, 450 nabi Baal itu dibunuh. Berkatalah Elia kepada Raja Ahab, Sekarang, baiklah raja pergi makan. Sebentar lagi akan hujan, sebab derunya sudah terdengar. Lalu Raja Ahab pergi makan, dan Nabi Elia naik ke atas gunung Karmel. Di sana ia bersujud dan berdoa kepada Tuhan. Setelah itu, berkatalah Nabi Elia kepada hambanya, Naiklah ke puncak dan lihatlah ke arah laut. Hambanya itu naik, lalu kembali dan berkata, Saya tidak melihat apa-apa. Sampai 7 kali Nabi Elia menyuruh hambanya naik turun untuk melihat. Pada yang ke-7 kalinya, hamba itu kembali dan berkata, Saya melihat awan sekecil telapak tangan datang dari arah laut. Pergilah kepada Raja Ahab, suruh dia naik ke keretanya dan pulang sebelum ia terhalang oleh hujan. Dalam sekejap, langit menjadi mendung. Angin kencang bertiup, dan hujan lebat pun mulai turun. Sedangkan Raja Ahab pun naik ke keretanya, lalu pulang ke Israel. Nah, adik-adik, tadi sudah dengar cerita firman Tuhan kan? Tentang Nabi Elia melawan 450 Nabi Baal. Hari ini kakak mau kasih kuis, mau kasih pertanyaan. Adik-adik sambil jawab ya di rumah ya, oke? Oke. Waktu pemerintahan Raja Ahab, bangsa Israel bukan menyembah Tuhan Allah, tetapi mereka menyembah Baal. Baal itu bukan Tuhan Allah loh ya. Baal itu adalah dewa palsu, ilah palsu. Itu hanya patung yang dibuat oleh tangan manusia. Kita tidak boleh sembah patung. Makanya Tuhan Allah marah dan mengutus Nabi Elia untuk kasih tahu, untuk ingatin semua bangsa Israel dan Raja Ahab supaya mereka bertobat. Dan Tuhan Allah hukum tidak memberikan hujan selama 3 tahun loh. Nah, sampai pada akhirnya Nabi Elia melawan 450 Nabi Baal. Coba tebak siapa yang menang? Nabi Elia atau para Nabi Baal ini? Yakin Nabi Baal ini ramai loh. Elia cuma seorang diri loh. Iya, yang menang adalah Nabi Elia. Walaupun dia sendiri, tapi dia punya Tuhan,
punya Tuhan Allah yang beserta. Dan Tuhan Allah yang dipercayai, yang disembah oleh Nabi Elia adalah Tuhan Allah satu-satunya yang benar, yang berkuasa. Mungkin ada anak-anak yang bingung atau bertanya, gimana cara bedain antara ilah palsu dengan Tuhan Allah? Ingat kata Alkitab, kata firman Tuhan, bahwa ilah palsu, dewa palsu, patung dibuat oleh tangan manusia. Ingat, dibuat oleh tangan manusia. Nah, kemudian mungkin adik-adik ada yang tanya lagi, kalau seperti itu, contohnya gimana Kak? Masih ingat nggak cerita tentang Musa di Gunung Sinai? Bangsa Israel baru keluar dari tanah Mesir dan mereka menyembah patung lembu emas. Ini adalah dewa orang Mesir. Mereka menyembah patung lembu emas. Tidak boleh ya, tidak boleh sembah patung lembu emas. Karena ini bukan Tuhan. Yang kedua, kata Alkitab. Ingat, firman Tuhan bilang bahwa iblis itu jahat. Dia mau tipu manusia. Dia mau tipu kakak, mau tipu adik-adik, mau tipu semua manusia. Supaya manusia tidak dengar kata Tuhan, tapi malah dengar kata iblis. Karena ingat, kita harus dengar kata Tuhan Allah. Oke? Tidak boleh dengar kata iblis. Nah, kalau begitu adik-adik ingat, tidak mau sembah Baal, tidak mau sembah patung, tidak mau sembah ilah palsu, tidak mau sembah dewa palsu. Hanya mau sembah Tuhan Allah yang benar, satu-satunya pencipta kita. Satu-satunya yang berkuasa menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Nah, mungkin ada adik-adik yang mikir, kalau seperti itu bagaimana ya Kak cara kita untuk menyembah Tuhan Allah? Nah, adik-adik pasti sudah ada yang melakukannya. Cara menyembah Tuhan Allah. Caranya adalah dengan hati yang fokus, menyembah dengan sungguh-sungguh, menyembah dengan benar. Misalnya nih, waktu ibadah, adik-adik ada yang malas-malasan, nggak mau dengar firman Tuhan, nangis-nangis, atau ngobrol sama temannya, atau main-main sama temannya, atau ganggu-ganggu kawannya. Itu contoh yang tidak baik. Malah seharusnya waktu kita beribadah, menyembah Tuhan, kita harus dengan sikap yang bagus. Nah, saat duduk, dengarkan firman Tuhan benar-benar. Ya, waktu beribadah, waktu menyanyi, keluarkan suaranya. Waktu diajak melompat, waktu bernyanyi, lompat. Waktu berdoa, anak-anak lipat tangan, tutup matanya, lalu ikuti kakaknya berdoa. Itu adalah contoh yang benar. Seperti teman kita loh, yang satu ini, walaupun ibadah online, dia tetap benar-benar beribadah, tetap benar-benar berdoa kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, yang fokus. Ingat, tidak mau sembah patung, tidak mau sembah ilah palsu, tidak mau sembah dewa palsu, hanya mau sembah Tuhan Allah. Oke, nah sekarang kita mau ayat hafalan. Ya, semua bangkit berdiri. Kakak juga mau bangkit berdiri. Adik-adik, tunggu sebentar ya. Kakak mau dorong meja dulu. Sambil dorong.
sudah siap? Adik-adik sudah siap di rumah? Mana suaranya? Sudah siap? Oke. Kalau begitu semuanya ikuti kakak ya. Keluaran pasal 15 ayat 11a. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah? Ya Tuhan. Sudah bisa? Nah, kalau belum kita sama-sama sekali lagi. Keluarkan suaranya ya. Keluaran pasal 15 ayat 11a. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah? Ya Tuhan. Oke deh, bagus. Kakak kasih bintang ya untuk anak-anak semuanya. Semua tangkap ya. 1, 2, 3. Shoot. Oke. Nah adik-adik, setelah dengar firman Tuhan, kita semua jadi tahu kan kalau Allah kita, Allah yang kita sembah itu hanya satu-satunya, tidak ada Allah yang lain. Nah kakak mau ajak adik-adik semua di rumah, kita berdiri, kita mau nyanyi satu lagu. Tuhan Allah mana seperti Allahku. Seperti Allahku, tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Tidak ada, Dia benteng perisaiku, menara pembebasan bagi semua yang percaya padanya. Satu kali lagi. Seperti Allahku, tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Tidak ada, Dia benteng perisaiku, menara pembebasan bagi semua yang percaya padanya. Semua yang percaya padanya. Nah, ingat ya, karena kita ibadah online, persembahannya adik-adik simpan di rumah. Nanti waktu ibadah sudah kembali ke gereja, baru dibawa ke gereja. Nah, ibadah kita selesai sampai di sini. Kita mau tutup ibadah kita dengan doa Bapa kami. Kakak ajak adik-adik di rumah dan kakak-kakak juga di sini. Kita berlutut, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah,
adik-adik ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa.